Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Apakah kalian tahu bahwa proteinlah yang menyebabkan sifat nampak dalam tubuh kalian? Misalnya, rambut lurus atau ikal, mata sipit atau beloh, dan kulit putih ataupun gelap. Hal ini karena protein yang terkandung di dalam DNA dan dalam DNA juga terdapat gen. Nah, gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan yang kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Sejatinya, sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat di dalam linear menjadi protein tubuh. Untuk lebih jelasnya, berikut proses sintesis protein berlangsung. Agar tubuh kita berfungsi, kita butuh mensuplai nutrisi dari berbagai makanan. Tubuh kita tidak dapat menggunakan makanan seperti itu pada sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan kimia, menggunakan protein dan enzim yang berbeda untuk memecahkan partikel makanan menjadi nutrien. Sintesis protein membutuhkan bahan dasar asam amino dan berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Untaian panjang tersebut adalah DNA. Gen adalah potongan untaian rangkap DNA yang tersusun dari polimer nukleotida. Wilayah ini dimulai dari wilayah promotor dan berakhir di wilayah terminator. Untuk beberapa gen, RNA dikodekan untuk mensintesis protein. Secara garis besar, sintesis protein dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan juga translasi. Di dalam sel eukariotik, transisi dapat terjadi di inti sel yang digunakan untuk pembuatan RNA duta, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Informasi pada RNA duta dapat digunakan untuk pembuatan polipeptida. Selama transisi berlangsung, RNA pada gen dapat digunakan untuk pembuatan untai RNA duta dengan dibantu RNA enzim polimerase. Translasi dapat melalui 3 tahap, yaitu initiation, elongation, and termination. Jadi, ketika inisiasi, bagian promotor yang berfungsi sebagai tempat melekatnya RNA polimer pada molekul DNA hingga sebagian double helix itu terbuka. Akibat terbukanya pita DNA, basa-basa nitrogen pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan pada basa nitrogen pasangannya untuk menyusun RNA duta. Proses ini disebut dengan elongasi. Pada proses terminasi, RNA polimer menuju bagian terminator gen. Setelah transkrip RNA duta selesai dicetak, untai DNA dan transkrip DNA akan memisah satu sama lain. RNA duta yang membawa kode untuk protein disebut dengan ekson, sedangkan bagian yang tidak membawa kode disebut intron. Selanjutnya akan terjadi proses pemotongan intron dan terjadi pula penggabungan ekstron yang letaknya berdekatan. Pemotongan bagian intron ini dilakukan oleh kelompok enzim yang disebut spesiosom. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk RNA untai matang yang kemudian akan meninggalkan inti sel dan menuju ke sitoplasma. Kemudian, pada sitoplasma akan terjadi proses translasi, di mana terdapat basa nitrogen yang dikelompokkan menjadi 3 huruf. 3 huruf tersebut disebut dengan kodon. Pada kodon genetika meliputi 64 kodon.
Terdapat 4 kodon yang khusus, yaitu pada kodon start untuk memulai, dan ada 3 kodon stop untuk berhenti. Translasi dimulai dengan RNA duta untai mengikat 10 RNA ribosom pada kodon 4. Asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA transfer. Terjadi pasangan antara kodon RNA duta dan antikodon dari RNA transfer. Setelah molekul RNA transfer initiator mengikat kodon start, subunit ribel pembesar mengikat, dan tahap inisiasi selesai. Subunit ribosom in the start terdapat 3 daerah yang berbeda yang disebut daerah E, P, dan A. Pada tahap elongasi, molekul RNA transfer melalui pasang basal komplementer dari kodon dan antikodon asam amino dibawa ke untai RNA beta. Molekul RNA transfer memuat sesuai dengan asam amino tertentu. Molekul RNA transfer dibebankan mengikat ke situs A dan mendorong 1 kodon ke kanan, di mana molekul RNA transfer sekarang bermuatan keluar dari situs E, dan situs A terbuka untuk menerima molekul RNA transfer berikutnya. Elongasi akan berlanjut sampai kodon stop tercapai. Faktor pelepas melekat pada situs A pada kodon stop. Polipeptida dilepaskan dari RNA transfer di sisi P, kemudian subunit ribosom terlepas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan polipeptida yang tepat dan akurat. Setelah pemisahan polipeptida menjadi protein, agar enzim pencernaan disekresikan ke dalam perut atau usus, polipeptida diterjemahkan ke dalam retikulum endoplasma diubah saat melewati Golgi. Kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma dari sel ke dalam seluruh pencernaan. Protein yang ditemukan sebagian besar pada tubuh diproduksi melalui proses transfusi dan proses translasi. Kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.